Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sala Damayanti dari MJ402. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian dari soal UAS yang menurut saya menarik untuk dibahas dan memiliki hubungan yang kuat, yaitu soal nomor 5, 6, dan 10. 3 bagian tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan ketahanan pangan, peran pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta pentingnya sikap entrepreneur. Saya melihat 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Pemerintah memang memiliki peran dalam membuat kebijakan, tetapi kebijakan tersebut akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk ikut menjalankannya. Sebelum masuk ke strateginya, kita perlu memahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya berarti makanan tersedia dalam jumlah yang cukup. Di dalam materi ini, ketahanan pangan juga mencakup akses masyarakat terhadap pangan, pemanfaatan pangan, keamanan, gizi, dan keterjangkauan harga. Artinya, produksi pangan yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa ketahanan pangan sudah kuat. Kalau pangan tersedia tetapi harga tidak terjangkau atau distribusinya tidak sampai ke daerah yang membutuhkan, maka masih ada masalah dalam ketahanan pangan. Jadi menurut saya, ketahanan pangan harus dilihat dari sisi produksi sekaligus dari sisi masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Ada beberapa strategi yang dilakukan. Pertama, melalui stabilisasi produksi. Contohnya, program intensifikasi padi, penggunaan varietas unggul, subsidi pupuk dan benih, serta eh, rehabilitas irigasi. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian. Kedua, yaitu perbaikan distribusi. Produksi yang tinggi tidak akan banyak membantu jika distribusinya bermasalah. Karena itu diperlukan gudang pangan, perbaikan logistik antar wilayah, dan buffer stok untuk membantu menjaga kestabilan harga. Ketiga adalah penggunaan teknologi seperti irigasi air, hemat air, sensor tanah, drone, dan informasi cuaca. Teknologi ini semakin penting karena kondisi pertanian sekarang juga menghadapi perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Jadi pemerintah tidak hanya berperan dalam mendekatkan produksi, tetapi juga memastikan pangan dapat disimpan, didistribusikan, dan dimanfaatkan dengan baik. Selain produksi dan distribusi, pemerintah juga perlu memperhatikan harga pangan. Pemerintah dapat menggunakan mekanisme harga dasar, subsidi, dan intervensi pasar untuk menjaga harga tetap terjangkau. Dari sisi lain, petani juga perlu mendapatkan perlindungan agar harga yang mereka terima tidak terlalu rendah. Di sini terdapat tantangan karena kepentingan petani dan konsumen bisa berbeda. Konsumen tentu menginginkan harga yang murah, sedangkan petani membutuhkan harga yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan mendapatkan keuntungan. Karena itu, kebijakan pangan harus mencari keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani. Materi juga menekankan adanya bantuan sosial pangan untuk memastikan kelompok masyarakat yang rentan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Setelah membahas peran pemerintah, kita masuk ke peran masyarakat. Pendidikan menjadi penting karena teknologi dan program pemerintah tidak akan maksimal jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Dalam bidang pertanian, misalnya, masyarakat dapat diberikan pelatihan mengenai budidaya keberlanjutan,
pengendalian hama, dan penggunaan varietas yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Selain pendidikan, ada juga pemberdayaan melalui kelompok tani, koperasi, dan jaringan masyarakat. Dengan adanya kelompok seperti ini, petani dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap modal, input produksi, teknologi, dan pasar. Jadi masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Kalau kita bicara soal jangka panjang, pendidikan menurut saya menjadi salah satu bagian yang paling penting. Pendidikan bukan hanya pendidikan formal di sekolah ataupun di perguruan tinggi, pelatihan dan pendidikan non-formal juga dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, generasi muda diberikan pengetahuan tentang agroekologi, kewirausahaan pertanian, dan teknologi informasi. Dengan begitu, pertanian tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai sektor yang bisa dikembangkan menggunakan teknologi dan pendekatan bisnis. Jadi, pendidikan dapat mengubah cara masyarakat dalam memproduksi sekaligus mengonsumsi pangan. Masyarakat menjadi lebih mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan perubahan kondisi ekonomi. Pendidikan saja belum cukup, masyarakat juga membutuhkan akses untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu didukung dengan modal, akses pasar, dan infrastruktur. Contohnya, melalui kredit mikro, dana bergulir, atau bantuan untuk UMKM pangan. Setelah memiliki modal, masyarakat juga membutuhkan akses pasar. Produksi lokal dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan pembeli, branding, dan pemasaran digital. Kemudian, dari sisi infrastruktur, fasilitas seperti cold storage, jalan penghubung, dan pasar komoditas juga penting untuk mengurangi kerugian setelah panen. Jadi, masalah pangan tidak berhenti ketika hasil panen sudah diproses. Bagaimana hasil tersebut disimpan, diolah, dan dijual juga menentukan apakah masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil produksinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian entrepreneur. Sikap entrepreneur penting karena masyarakat tidak hanya perlu mampu menghasilkan pangan, tetapi juga harus mampu melihat peluang dari hasil tersebut. Contohnya, petani tidak harus selalu menjual hasil panennya dalam bentuk bahan mentah. Hasil panen juga bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Misal, hasil petani diolah menjadi makanan kemasan atau produk olahan lainnya. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjual dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pendapatan dari hasil produksi, tetapi juga dari proses pengolahan dan pemasaran. Dampaknya bisa lebih luas karena usaha tersebut dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi, entrepreneur dalam konteks ketahanan pangan bukan hanya soal membuka bisnis, tetapi tentang bagaimana masyarakat menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang mereka miliki. Kalau kita lihat slide ini, hubungan ketiga aspek tadi sebenarnya cukup sederhana. Pertama, pendidikan. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pangan, gizi, teknologi, dan usaha. Kemudian masuk ke pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan tersebut perlu didukung dengan akses seperti modal, teknologi, informasi pasar, dan kerjasama dengan masyarakat lain. Setelah itu masuk tindakan entrepreneur. Masyarakat mulai menggunakan kemampuan dan sumber daya tersebut untuk menciptakan produk, usaha, lapangan kerja, dan pendapatan. Jadi alurnya adalah pendidikan memberikan dasar,
pemberdayaan memberikan dukungan, dan entrepreneur memberikan nilai tambah. Ketiganya saling berhubungan. Jadi jika salah satu tidak berjalan, maka hasilnya juga bisa kurang maksimal. Misalnya masyarakat sudah memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal atau akses pasar, maka keterampilan tersebut sulit untuk dikembangkan menjadi usaha. Dari pembahasan tadi, menurut saya strategi yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah dan tindakan masyarakat bisa berjalan bersamaan. Pertama, pendidikan dapat dikombinasikan dengan teknologi digital, contohnya melalui pendidikan agripreneurship dan aplikasi untuk memberikan informasi mengenai harga, cuaca, dan teknik pertanian. Kedua, diperlukan investasi infrastruktur lokal seperti cold storage, fasilitas pengolahan, dan akses jalan. Ketiga, UMKM pangan perlu mendapatkan akses modal dan pendampingan pemasaran agar produk mereka bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Jadi pemerintah tidak cukup untuk membuat program dari pusat. Program tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan melalui kebijakan, insentif, pemberdayaan petani, pembangunan infrastruktur, dan pengolahan rantai pasok. Kemudian pendidikan membangun sumber daya manusia agar mampu menggunakan teknologi dan meningkatkan produktivitas. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses terhadap modal, pasar, teknologi, dan kerjasama. Sedangkan entrepreneurship mendorong masyarakat menciptakan inovasi, meningkatkan nilai tambah, dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi ketahanan pangan yang kuat bukan hanya tentang bagaimana Indonesia menghasilkan pangan dalam jumlah besar, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu mengelola, mengolah, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pangan tersebut. Kalau keempat aspek ini bisa berjalan bersamaan, yaitu kebijakan, pendidikan, pemberdayaan, dan entrepreneurship, maka ketahanan pangan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.